Ini kalau dari luar, kalau dari dalam itu lebih parah. Dari samping, ini udah kayak set, set. Mau lihat, ini juga oke. Semuanya Rafa, bibnya Rafa, ya udah ini pakai si ProTeam inilah biar matching. Ini sih katanya kalau saya lihat di websitenya ini sebetulnya kacanya biasa aja, ini bukan Phototech. Ini dia pakai magnet. Selamat pagi, di video kali ini akan dibahas beberapa kacamata yang cocok dipakai untuk berroad bike di jalan raya gitu ya. Videonya bukan komparasi karena beberapa kacamata itu punya fitur yang berlainan. Ada salah satu kacamata yang unggul di satu tempat tapi mungkin punya kekurangan di tempat yang lain. Jadi antara satu kacamata dengan kacamata yang lain itu memang beda-beda, memang nggak bisa di-compare sama gitu ya. Oke, simak terus videonya dari awal sampai akhir. Ini kacamatanya akan dibahas satu persatu. Kira-kira apa keunggulan kalau kita pilih pakai kacamata yang satu dengan yang lain? Ini kacamata pertama saya yang sering saya pakai gitu ya. Ini dari Rudy Project, cuman dikasih sleeve seperti ini. Jadi ini memang dari pembelian, gak ada boxnya. Ini oke banget. Tapi ya ini karena usianya udah agak tua gitu, ini memang udah mulai ngelotok, lapisannya tuh mulai ngelotok. Ini kalau Anda lihat ini seperti ini. Ini bagian luarnya seperti ini udah mulai kelihatan coatingnya tuh mulai ngelotok gitu ya katanya gitu. Ini kalau dari luar, kalau dari dalam itu lebih parah. Karena coatingnya mulai ngelotok, ini katanya kalau di Oakley, Rudy Project itu kacamata yang pakai coating itu kalau udah dipakai 1-2 tahunan itu pasti akan ngelotok gitu ya. Ini katanya wajar, ya memang begitu gitu. Ting. Padahal ya lumayan keren gitu ya. Ini kacamatanya lumayan enak dipakai untuk road bike karena ini sampai menutup sampai batas atas gitu ya. Jadi hampir nempel ke helm. Jadi kalau kita nunduk ini akan bisa melihat ke depan itu dengan cukup enak gitu. Dari Rudy Project sendiri sebetulnya dikasih garansi kalau nggak salah itu 1 tahun. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun itu coatingnya ngelotok, itu bisa balikin aja ke mereka, nanti mereka akan ganti gitu. Garansinya seperti itu. Cuman ini kejadiannya di saya ini setelah pemakaian 2 tahun kalau nggak salah. Jadi ya memang udah di luar masa garansi, jadinya saya nggak bisa klaim gitu. Nah, lepas dari ini saya mulai cari beberapa kacamata untuk penggantinya si kacamata saya yang ini gitu. Jadi ini biasanya saya pakai bersama dengan si Giro Vanquish. Ini saya ganti helm dulu ya. Ini Giro Vanquish yang motif garis-garis ini. Jadi ini dari pembelian memang udah dikasih si visornya. Jadi kalau lagi riding kamu bisa satu tangan gitu ya. Ini copot si visornya, terus tinggal taruh gitu. Set. Set. Keren sih ini. Ini kalau pakai ini kesana ini udah aero banget gitu ya. Ini kalau lihat profilnya dari samping, ini udah kayak gitu. Jadi ini bisa saving watts beberapa lah gitu. Agak susah sih ini ngelepas si visornya. Tapi ini harusnya bisa dicopot lepas dalam satu tangan. Snap. Ini masangnya mesti hati-hati, mesti benar gitu ya, supaya samping-sampingnya ini nggak ngeplek gitu. Karena ini jangan sampai copot di jalan gitu. Ya ini ternyata si copot pasang visornya nggak semudah itu juga ya. Gitu. Ini dia pakai magnet. Dia pakai magnet di depan sini. Ini mulai karat sih. Dia pakai magnet di sini. Aduh kotornya. Sini samping-samping gitu ya.
Dan di sininya nih juga ada magnetnya di samping, depan, sama ya samping lagi. Ini kayaknya visornya bisa beli pisah mungkin ya. Ya mungkin di luar negeri ini bisa beli pisah. Jadi ini bisa di match sama warna-warna lain. Visor yang warna-warna lain. Ini kalau nggak salah ini ada kuning, orange, kayak gitu. Kebiruan, segala macam. Ini udah mulai karat. Jadi ini kalau dipakai. Ini apalagi kalau hujan-hujan gitu ya. Ini tuh airnya bisa netes. Jadi ini kalau hujan, set gitu. Bisa netes. Terus ya sininya nanti coklat-coklat gitu turun gitu deh. Karena harapannya kalau pakai helm ini tuh orang ekspektasinya ini udah average-nya pro banget gitu ya. Ini udah 40 km per jam lah average-nya gitu. Jadi kalau masih average-nya ya jangan pakai helm ini deh. Nanti ditanyain macam-macam gitu ya. Nanti dia ketawain. Nanti dibully. Latihan. Ini ya gitu deh. Ini kayaknya nih posisi tangannya kayaknya dari pertama nih udah kayak gini aja. Set. Aduh. Gitu. Dari sini. Gitu. Kenapa satu tangan? Karena satu tangannya megang handlebar gitu ya. Jadi misalnya kita lagi jalan, kita satu tangan kiri megang handlebar. Ini kita mau lepas si visor. Average kamu berapa? 40? Cie. Maps. Giro Vanquish Adult Medium Size M. Nggak usah saya keluarin si boxnya lah ya, susah. Ini ada apa sih di atasnya, ada Garmin Edge, terus beberapa dus-dus ban gitu deh. Dusnya masih saya simpan, siapa tahu ada yang mau beli secondnya gitu kan. Angin tuh nggak akan masuk. Ini sampai dikasih boxnya juga, boxnya ini lumayan lah. Ini KW juga, ini Oakley Sutro. Kacamatanya KW atau ori gitu. Tapi kalau kemudian ini ada lagi kacamata ini 100%. Ini kayaknya S3 deh. S3 apa S2 nih. Kayak gini. Ini KW ya. Ini KW, harganya kira-kira ya cuman seper-sepuluhnya kali ya dari produk orinya gitu. Tapi ini lumayan gitu ya. Ini dikasih dari paket pembeliannya. Ini boxnya. Ini dikasih dari paket pembeliannya tuh ada berbagai macam lensa gitu. Ini saya pakai yang bening karena ini untuk riding pagi-pagi gitu ya. Ini riding full clear lah. Bener-bener kayak pakai safety goggle aja gitu. Ini ada logonya 100%, tapi ini KW gitu ya. Gitu. Nah, ini yang saya suka dari kacamatanya, ini menutupi sampai hampir ke batas atasnya si helm, sampai hampir nempel ke helm gitu ya. Jadi benar-benar aman. Ini kalau pakai ini angin aman lah, angin tuh nggak akan masuk ke mata gitu ya, jadi aman full gitu. Tapi ini ya mungkin karena KW, ini baru dipakai sebentar, ini butek gitu. Gelasnya nih ya memang kurang baik karena ya KW-nya itu gitu loh. Ya namanya juga KW lah, harganya itu juga 1/10-nya dari harga aslinya kali ya. Atau mungkin malah nggak sampai. Ini packagingnya kayak gini. Ups. Ini sampai dikasih boxnya juga. Boxnya ini lumayan lah. Kasih sleeve. Ada logonya si 100% juga.
Terus ini apa lagi nih? Plastik-plastik sama dikasih beberapa lens. Oh, dikasih 2 lens. Ini saya nggak pernah pakai sih. Ini yang kayak kaca gelapnya yang kayak kuningnya. Terus ini yang full black. Kayak kaca hitamnya gitu ya. Ini kacamata bening gini cocoknya untuk riding sampai jam, ya mungkin jam berapa ya, jam 8 gitu kali ya. Ini masih enak sih. Kalau pakai kaca yang gelap, memang kalau kita riding itu di bawah-bawah jam 6 gitu keluar dari rumah, itu pasti rasanya tuh gelap banget gitu ya. Nggak enak malah. Ini sampai dikasih buku manualnya seperti ini. Tuh. Ini kayak, udah kayak ori aja, tapi ini benar-benar KW gitu ya. Ya harganya beda, glassnya itu juga beda lah. Yang asli, yang produk-produk ori itu jauh lebih bening lah. Lebih apa ya, glassnya tuh benar-benar beda lah gitu. %100% KW. 100% KW, iya bener 100% KW. Ada lagi ini. Ini KW juga, ini Oakley Sutro. Nah, ini gelap banget sih. Ini kalau pagi-pagi, ini kan videonya diambil sekitar jam 6 gitu ya. Cuman pakai lampu ini udah gelap banget. Gelap dan kayaknya agak biru sedikit malah. Oakley bohong. Ya ini sama seperti yang si 100% itu juga. Jadi kalau gelasnya itu nggak bagus sih ya. Tapi ya kalau untuk keamanan mata ya saya rasa baik-baik aja gitu. Modelnya juga ya keren-keren aja. Ya pakai KW gini tergantung kamu pakai sepedanya apa gitu ya. Kali kalau kamu loading juga tergantung kamu mobilnya apa gitu. Maksudnya kalau misalnya si turunin sepedanya dari Alphard, orang nggak akan nanyain juga ini kacamatanya KW atau ori gitu. Sama juga ini dapat boxnya kayak gini. Ini boxnya keren juga gitu. Ini agak ada glossy dikit, kayak pakai finishing Spot TV gitu kali ya. Oakley gitu. Keren sih. Dusnya meyakinkan gitu loh. Designed by Oakley in California. Dari boxnya itu warnanya pakai yang kuning. Si gelasnya itu pakai yang kuning. Pakai yang ini. Nah, tapi ini ternyata gantinya nih agak susah dan saya itu lihat tutorial dari vlogger yang pakai kacamatanya ori gitu ya. Yang pakai si Sutro ini ori. Ya ternyata manualnya ini pun juga berlaku juga untuk produk KW-nya. Sama aja. Gitu. Gelap sih. Ini gelap banget dan ini biasanya saya pakai untuk pelengkapnya kalau saya pakai si 100% itu. Jadi saya bawa yang kacamata bening untuk riding misalnya pagi gitu dari jam 6 sampai jam ya katakanlah jam 8-an gitu. Terus pas harinya udah mulai terang, udah mulai terlalu sakit untuk mata, saya barusan pakai yang gelap ini gitu. Jadi ini biasanya saya kantongin di saku kantong belakang jersey gitu. Ya enaknya kalau pakai KW gini, kalau misalnya si kacamatanya itu jatuh di jalan, itu ya nggak usah diambil aja. Kalau misalnya kita lagi peletonan, terus kemudian kacamata kita tiba-tiba jatuh gitu ya, ini nggak usah diambil. Tapi kalau pakai kacamata yang mahal-mahal, yang ori, kalau misalnya jatuh di jalan ya pasti berhenti, terus ambil aja gitu. Sayang banget soalnya, jutaan. Ini Tifosi Vero. Ini kayaknya kacamatanya sebetulnya bukan dibuat untuk bersepeda gitu ya. Jadi ini sempit memang si kacanya. Tifosi Vero. Ini kacamatanya kalau saya lihat di websitenya, ini bukan polychromic gitu ya. Bukan kaca yang bisa menggelap di panas gitu. Kalau si Tifosi ngomongnya Phototech gitu ya. Tapi ini kalau saya pakai, ini kok kayaknya pas siang itu menggelap gitu ya. Ini kan bening ya. Nanti kita coba pas lagi di luar, pas lagi ada sinar matahari. Ini sih kelihatannya kalau pagi gitu ya. Ini kondisinya masih cuman lampu. Ini kelihatannya bening gitu kan. Tapi kalau siang, ini akan menggelap sedikit gitu. Ini kacamatanya sempit gitu. Jadi kalau kita nunduk, kita mau lihat ke depan, ini rada susah. Karena ini frame-nya pendek banget gitu. Ini kalau
Anda lihat ini alisnya saya ini masih di atasnya si kacamata. Gitu kan. Ini kalau lihat yang full oversize gitu ya. Ini kacamata, ini si alisnya saya kan di atas. Ini kalau lihat yang oversize, ini benar-benar sampai di atas alis, gitu kan. Ini bening sama bening gitu ya, jadi bisa kelihatan jelas. Ini ada lagi kacamata yang lebih untuk santai gitu ya. Ini bukan kacamata untuk berroad bike. Ini kacamata yang mungkin kalau satu kacamata dipakai untuk berseli, untuk bersantai-santai, untuk gaya-gayaan gitu kali ya. Ini cocok sih. Ini dari Swatch. Ini dari Swatch. Swatch itu pembuat jam tangan gitu ya. Jam tangan yang unik-unik lah, yang bagus-bagus. Ini dia bikin kacamata. Ini bisa diganti-ganti, jadi si depannya itu sama si gagangnya itu bisa di mix gitu. Ini keren untuk berkendara santai gitu ya. Tapi ini turun-turun karena saya hidungnya pesek. Karena ini nggak punya nosepad, jadi ini kalau berkendara pakai road bike udah turun, ininya makin turun cut gitu. Jadi nggak enak. Nggak enak lah. Nggak enak dipakai tapi keren. Set. Set. Ini belum apa-apa aja, nih udah mulai turun. Ini mestinya ketarik lagi kali ya. Si gagangnya mestinya lebih ketarik. Terus ini ada pakai nosepadnya. Nosepadnya nih cuman begini nih soalnya. Kayak cuman nonjol sedikit. Duh. Oke, ini si RCC Pro Team. Kalau nunduk juga masih oke sih, karena ini atasnya frameless gitu ya. Jadi benar-benar pandangan kita tuh enak. Ini kalau logo-logoan di sebelah sininya, di sebelah kiri tuh ada Rapha dikit. Kelihatan nggak? Terus di sini ada. Di dalamnya itu ada RCC. Sininya ada CE certificate. Nah, ini si boxnya. Boxnya kayak kaleng gitu ya. Ini ada embossnya si Rapha. Tapi ini karena kaleng, ya ini ada berkarat gini. Bukan berkarat, maksudnya baret. Nih kita buka. Ini si boxnya. Ini kayaknya pouch ya. Pouch, terus ada manual, terus ada nosepad tambahan gitu kali ya. Terus ini kayaknya ada yang untuk ngebersihin si kacanya, kayak tisu tapi ada logonya si Rapha CC. Terus ini kalau kita lihat dusnya nih kayak gini, jadi ini ada kayak space untuk visor tambahan, tapi ini beli pisah gitu ya, nggak disertakan dalam si boxnya, nggak disertakan dalam pembeliannya gitu. Ini kacamata paling enak kalau untuk saya sekarang gitu ya. Ini siang-siang jadi agak gelap sedikit gitu, tapi untuk pagi pun masih bisa melihat keluar itu dengan baik gitu. Ini dites di eksterior, ini pakai si Giro Vanquish dulu. Udah rapet. Ini sebelah kiri dari depan, sebelah kanan. Kira-kira bentuknya seperti itu ya. Ini kita naikin dulu. Kemudian kita pakai si Rudy Project-nya. Kiri dari depan, terus ini dari kanan.
Selanjutnya ini kita coba pakai yang swatch. Gitu ya. Dari kiri, depan, kanan. Yang 100% yang KW. Bening. Kiri, depan, kanan. Ini kalau pakai yang bening siang-siang gini ya memang nggak ada bedanya. Benar-benar bening gitu ya. Kemudian pakai yang si Sultro. Oakley Sultro yang KW. Depan, kiri, depan, kanan. Ini lagi-lagi kalau saya lihat si LCD-nya si Sony ini, itu udah gelap aja. Nggak kelihatan si LCD-nya sama sekali. Nah, ini baru kelihatan gelap gitu deh. Kemudian ini si Tifosi. Tifosinya ini polychromic, jadi harusnya agak menggelap kalau pas lagi agak siang kayak gini. Ini agak sedikit ada shading sedikit sih. Gitu ya. Kemudian terakhir ini si ProTeam. Kacamatanya si Rafa. Ini kacamata yang paling sering saya pakai saat ini. Kiri, depan, kanan. Oke, gitu deh. Oke, ini kita udah review. Ada banyak kacamata. Ini. Yang terakhir ini. Yang terakhir saya beli tuh ini. Si Rafa ProTeam. Dan ini kayaknya saya udah ketemu yang paling oke untuk berkendara saya sehari-hari gitu ya. Road bike ini paling enak lah. Jadi ini akan saya pakai terus-terusan gitu. Kacamata ini sama si helmnya ini. Ini bentuknya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu hebat gitu. Jadi bentuknya masih akrab lah sama orang. Ini nggak kayak orang udah average 40-an gitu ya. Biasa aja. Jadi keren tapi nggak terlalu menonjol banget gitu. Karena kalau kita pakai kacamatanya itu udah yang terlalu hebat gitu ya, terlalu keren, itu kan orang ekspektasinya udah banyak aja, udah kayak berkendara tuh udah kayak paling jago gitu, udah kayak terlalu stylish kan nggak enak juga gitu kan. Terlalu nonjol tuh kadang ya nggak enak sih kalau saya gitu. Tapi mungkin kalau Anda kepribadiannya memang mau menonjol gitu ya jangan pilih yang ini. Pilih yang lebih apa ya, lebih striking lah, lebih bold gitu. Secara fungsional ini si helmnya juga bagus. Ini karena ya ini karena frameless di atasnya. Jadi kalau kita nunduk sambil ngelihat ke depan tuh masih enak. Ke samping-samping apalagi ini udah enak lah. Dan ya nggak melorot juga, nggak melorot karena ini nosepadnya tebel gitu ya. Oke sih. Ini untuk hidung orang Asia, ya bukan orang Asia lah, hidung yang pesek gitu seperti saya ini masih enak. Ini nggak akan turun-turun gitu. Tren saat ini itu si kacamata itu lagi pada oversize, lagi pada gede gitu ya, yang kayak gini. Ini KW aja enak, apalagi yang orinya gitu ya. Untuk yang 100% ini lebih banyak yang KW-nya daripada aslinya. Itu mungkin jadi satu pertimbangan untuk beli kacamata juga. Ini 100% yang orinya itu ada pilihan frame yang warna-warni gitu ya, warna-warni, motif-motif gitu. Udah lebih bagus dari ini. Kalau yang KW-nya ya kebanyakan seperti ini. Ada juga sih yang frame-nya hitam, silver gitu, ada juga. Tapi itu KW. Set. Dan ini cocok kalau misalnya jersey-nya udah Rafa, bibnya Rafa, ya sepatu, socks udah pakai Rafa semua, ya ini nggak ada salahnya kalau beli kacamata yang Rafa juga supaya matching gitu kan. Kalau anak PNS ya jangan beli ini kali. Aduh, ini susah ya. Rafa itu buat beberapa kacamata juga, bagus-bagus juga. Gitu deh. Oke, sekian dulu videonya.
Ya, itulah yang cocok bagi saya, belum tentu cocok bagi Anda gitu. Tapi di video kali ini cuman mau dijelasin aja kira-kira kalau pilih kacamata seperti ini, apa yang akibatnya gitu ya, apa yang jadi akibatnya. Nah, tentunya pilihan ya tergantung pada Anda. Terima kasih sudah nonton videonya dan bye!